Kematian akibat COVID-19 tembus 10.000 jiwa. Kompas hari ini edisi Jumat 25 September 2020. Dan di Radar Banten, ya, lihat, ironis sekali. Di Radar Banten beritanya, bersemangat euforia, tancap gas pilkada. Lantas kita sebagai rakyat, apakah akan nyoblos? Sketsa fenomena hidup kita. Sekarang tentang pilkada dengkul. Kami sekarang berlangganan dua koran saja, Kompas dan Radar Banten. Hari ini Jumat 25 September 2020, Kompas membuat headline kematian akibat COVID-19 tembus 10.000 jiwa. Sementara di Radar Banten tentang pilkada serentak 9 Desember. Ya, inilah pada akhirnya politik bukan mencari pemimpin, tetapi mencari siapa yang berkuasa. Padahal di luar sana orang-orang bergelimpangan. Dokter sudah menembus 100 orang. Angka kematian akibat COVID-19, lihat. Ini Kompas memuat grafiknya nih. Amerika Serikat paling banyak 206.000. Gila ya. Total kematiannya lihat, Masya Allah. Indonesia keberapa Indonesia? Indonesia memang tidak masuk 10 besar. Indonesia di urutan ke-17. Saya Golagong, orang kampung. Suara dari kampung, penyeimbang suara-suara sumbang dari Jakarta. Sekarang episode Pilkada Dengkul. Mohon maaf, saya mengatakan bahwa pilkada sekarang adalah Pilkada Dengkul. Tidak memakai akal sehat, otaknya dikemanakan. Nggak usah berpikir hak konstitusi rakyat, membela hak konstitusi rakyat. Tidak usah. Kita sudah disodorkan oleh kenyataan bahwa pandemi COVID-19 ini wabah yang mendunia. Nggak usahlah kita berpikir bahwa itu karena ulah kaum globalis, konspirasi, atau misalnya yang paling menyedihkan adalah ulah komunis. Luar biasa cara berpikir kita ini. Alam sebetulnya sedang memprotes kepada kita. Di kampung saya, Banten, pilkada serentak di Cilegon, Kabupaten Serang, kemudian Kabupaten Pandeglang, dan Kota Tangerang Selatan kalau tidak salah. Di Cilegon, salah satu calonnya ketika dites kesehatan di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU positif terkena COVID-19, tapi rupanya tidak puas. Second opinion ke sebuah rumah sakit ternama di Tangerang atau di Jakarta yang tentu lebih modern dan kapitalis tentu, dan hasilnya adalah negatif. Apa yang terjadi? Gus Dur pernah bilang bahwa demokrasi di kita itu bukan mencari pemimpin berkualitas, tapi untuk melanggengkan kekuasaan. Lalu, apa hubungannya antara COVID-19 dan pilkada dengkul ini? Otak nggak dipakai. Lihat, Radar Banten begitu bergemuruh, tancap gas semua calon. Di Banten ini pilkada serentak di Cilegon, Kabupaten Serang, Tangerang Selatan, dan Pandeglang. Kompas sudah nyata menulis. Lihat, kematian udah menembus 10.000. Indonesia ini sekarang sudah berada di urutan ke-17. Kompas membuat grafiknya di sini. AS, Amerika Serikat, yang sering kita tuduh ulah kaum globalis ini kan dari sana, dari Amerika. Ini kematiannya itu menembus 200.000 orang.
Sementara di Indonesia yang terpapar COVID 200.000 orang. Kalau di Amerika yang matinya. Nah, di sekeliling kita, di tetangga saya ada, teman saya banyak yang terkena. Nah, tadi satu calon di Cilegon juga terkena. Gunakan akal sehat. Ya, kata Rocky Gerung, jangan dungu. Nggak usah kita bicara soal hak konstitusi rakyat. Keadaan ini darurat. Tunda pilkadanya sampai semuanya terkendali. Tunjuk tuh gubernur, pelaksana tugas harian. Ya, punya wewenang itu. Suruh pensiun dulu atau suruh cuti dulu itu semua para kepala daerah. Sabar, sahwat politiknya jangan disalurkan terlalu menggebu-gebu. Pikirkan keluarga, pikirkan lingkungan. Saya membaca satu esai Setiawan Jodi Fakar, relawan Rumah Dunia. Di satu paragrafnya dia menulis bahwa di Melbourne, Australia, itu dibuka kesempatan warga untuk tidak mencoblos dan membayar denda $20 Australia. Jadi masyarakat itu dipersilahkan, mau nyoblos silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Kalau enggak, denda $20. Saya rasa itu bijaksana sekali. Nah, di Indonesia, saya pikir pemimpin itu digugu, ditiru. Bilang saja ke masyarakat, kondisi sekarang ini luar biasa. Jadi saran saya ditunda, atau pada akhirnya jika ini terus dilangsungkan, protokol kesehatannya harus ketat. Ya, saya tidak bisa menjamin itu kerumunan massa. Di Indonesia itu, terutama di kampung saya, kerumunan massa itu secara alamiah akan terjadi. Apalagi dengan latar pendidikan yang kurang, apalagi informasi yang sering menyesatkan. Jadi itu sangat mengkhawatirkan. Sayangi keluargamu, ya, sayangi lingkunganmu, sayangi dirimu. Karena kalau kamu terkena, itu akan menyebar ke semua. Bukan 1-2 saja, tapi yang terancam adalah lingkungan. Jadi protokol kesehatan betul-betul harus diberlakukan, terutama di TPS-TPS. Beri jarak. Ini basi sebetulnya. Pada akhirnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai rakyat, kita menjadi warga negara yang baik. Keputusan ada pada Anda. Saya Golagong. Terima kasih sudah menonton Golagong TV. Akun YouTube Ramah Keluarga tentang literasi, semua ada di sini. Golagong TV tentang literasi, semua ada di sini.